Ya makan lah, orang Surabaya nggak makan itu kan. Om William tuh kalau ngomong emang ngegas. Om sambil makan Om. Makanan adalah pengalaman yang emosional dan penuh gairah. Tiap makanan memiliki arti tersendiri bagi seseorang. Dari kenikmatan rasanya, hingga kenangan yang muncul setiap kali makanan tersebut disantap. Gue Ade Putri Paramadita. Di seri review makanan ini, gue akan ngobrol bareng teman-teman gue untuk mencari tahu kenapa sebuah makanan sangat berarti bagi mereka. Inilah Eaterview, Eat and Interview. Halo, welcome back to Eaterview. Balik lagi sama gue Ade Putri Paramadita, dan kali ini seperti biasa kita kan urusannya makan-makan. Tapi bukan cuma makan, nyicipin, ngerasain enaknya, kita juga akan menggali cerita seru di balik makanan ini. Kita akan ngajak ngobrol seseorang tokoh yang terkenal, orangnya juga nggak tahu, aku tuh terkenal nggak sih? Dan yang akan kita tanyakan adalah pilihan UMKM favoritnya, alias warung makannya. Dan kenapa sih kita bikin acara ini? Tujuannya membantu UMKM bisa pulih di masa pandemi ini. Oke, sekarang kita sudah ada Om William Wongso. Hai Om, apa kabar? Hai sobat kuliner. Sobat kuliner. Suka nih, tiba-tiba aku mendapatkan gelar sobat. Ini kayak lagi dengerin ini ya, band gitu, terus ada fans-fansnya jadi sobat kuliner. Om, apa kabar? Baik ya? Hai. Gimana? Tanya aja. Seperti biasanya. Langsung disuruh tanya. Tunggu giliranku bertanya. Om, ini kan di masa pandemi ini kayak banyak banget UMKM yang harus bekerja keras supaya tetap bisa berjalan. Dan makanya kenapa kita bikin acara ini, kita pengen tanya, kalau Om William sendiri, pilihan makanannya tuh biasanya di mana sih? Ya pasti yang nggak jauh dari tempat saya, sementara yang tempat karena suka lapar dan kalau lapar itu suka dadakan gitu. Jadi kalau lapar dadakan, biasanya larinya itu pasti makan makanan dari kecil, dari sononya. Makanan dari kecil. Makanya tempat aku lahir gitu. Nggak akan mikir yang enggak. Nggak akan mikir tahu-tahu pengen makan sushi, kalau lapar mendadak itu pasti yang paling gampang. Apa tuh? Paling deket yang aku kenal banget dari sono. Yaitu? Ya salah satu tahu campur. Tahu campur. Oke, ini Surabayaan banget. Surabaya bang. Kalau memilih tempat makan tahu campur, sementara kan Om sekarang udah nggak di Surabaya, Om ada di Jakarta, Om milih kemana? Ya paling dekat dengan kantor, dengan tempat tinggal aku, yaitu ya Kemang Utara. Aku kan dulu lama tinggal di Kemang Utara. Tahu-tahu nemu ini tempat kafe kecil yang namanya Givanis. Makanan Jawa Timur banget. Jadi kalau lewat situ selalu mampir gitu. Kalau makanan atau bahasa Inggrisnya comfort food, dari childhood comfort food, makan dari kecil, itu anytime lewat tempat itu sudah kepingin mandek aja kalau nggak makan tahu tek, tahu campur, sesuatu ya ngerawon gitu. Bukan rawon. Nah, ini menarik banget karena aku sendiri juga lahir di Surabaya, jadi keluargaku tuh memperkenalkan aku dengan makanan-makanan Surabaya. Aku sendiri sebenarnya memperkenalkan sama Givanis itu Om William. Waktu itu ingat nggak Om, kita habis acara masak-masak, terus makan siangnya Om bilang, aku pengen Givanis. Terus kita rame-rame ke Givanis dan akhirnya ngeliat, wow, pilihan makanan Jawa Timur, Surabaya tepatnya, itu banyak banget. Ya. Dan hari ini kita dikirimin tahu campur. Om udah ada tahu campur di depan Om? Tahu campur. Oke, boleh sambil makan ya Om? Kalau Om nggak mau sambil makan nggak apa-apa, tapi aku mau tetap sambil makan. Ini Om ceritain dong. biasanya tahu campur ya. Pokoknya aku sekarang ini kalau makan, apa itu cari sesuatu yang bisa dipanasin. Nah, ini kan bisa dipanasin. Ini juga ada petisnya. Hanya ini gayanya nggak. Kalau di Surabaya petisnya dipoletin di bawah piringnya, ini ditaruh terpisah. Karena nggak makan di tempat, bawa pulang.
ini ya. Cuman biasanya aku nggak mau mie. Aku biasanya nggak pakai mie. Oke, semuanya kecuali mie. Jadi daun selada pakai, tahu pakai. Oke. Aku lagi kepedesan Om. Jadi aku dengerin Om ngomong aja. Tolong saudara-saudara, biarkanlah sobat kulinerku ini bercerita tentang tahu campur. Karena ini yang menarik dari Om William, dia kalau ngomongin masakan Surabayaan itu udah selalu yang antusias banget. Aku ingat Om itu juga punya kebiasaan kalau makan tahu campur terus abis itu suka apa, tahu tek ya Om? Tahu tek dulu. Oke, ceritain dong kebiasaan makan Om, cara Om makan nih. Ritual makan tahu campur ini, tahu tek dulu sebagai appetizer. Makan utamanya tahu campur tanpa mie. Teterannya kalau bisa sandung ngamur atau kikil, itu favorit. Nggak boleh nambah. Kontrol. Kita mindset kontrol, nggak boleh imbuh pokoknya. Satu porsi tahu tek tanpa lontong. Satu porsi tahu campur tanpa mie. Udah selesai makan, tugas makan selesai saat ini. Luar biasa ya saudara-saudara. Jadi begitu nih caranya Om William. Makannya 2 porsi. Cuma bagian karbonya disingkirin. Tapi itu udah kewajiban, makannya harus 2. Ya. Aku soalnya pernah pada suatu hari, nih cerita ya, kita pernah habis acara makan Om, pokoknya seharian udah makan. Terus aku waktu itu malamnya ada acara dinner. Om bilang, sebelum kamu acara dinner kamu ikut dulu, aku mau cobain warung gitu, pokoknya makan Jawa Timuran. Yaitu dipesenin 1 tahu tek, 1 tahu campur. Aku bilang, Om, abis ini aku ada dinner. Ya nggak apa-apa, tapi makannya emang harus gitu setelannya. Jadi kayak, loh gimana sih nih? Intinya buat teman-teman, kan biasanya suka penasaran, seorang pemerhati kuliner seperti Om William itu kenapa bisa sampai fit di usianya yang sekarang? Karena dia punya orang-orang yang disuruh ngabisin makanan dia. Dia pesen banyak, dia icip-icip semua sedikit, abis itu, adek, habisin. Gitu kan Om? Itu kan trik Om. Karena kamu perlu kalorinya banyak. Jadi ya aku seneng aja kalau ada perlu makanan apa-apa. Aku kalau yang ngirimin makanan, aku coba 1 suap, udah kirim tempat kamu, atau cobain 1 porsi yang lainnya kirim ke kamu, kan kamu pasti habis. Nah Om, balik tentang rasa si tahu campur ini. Yang khas banget dari tahu campur adalah ada legit gurih dari si petisnya. Om bisa cerita nggak tentang petis? Karena menurut aku nih, petis itu kan nggak ada di semua daerah ya. Aku selain Surabaya, aku tadi baru dapat kiriman petis dari Rembang, tapi petis ikan. Aku pengen Om ceritain ke teman-teman tentang apa sih keunikan petis itu sendiri, bagaimana proses pembuatannya. Kalau petis itu sebelum petis udang itu adalah bahasa Inggrisnya jellified shrimp skin. Jadi kulitnya udang direbus sampai entek-entekan, terus lodot ibaratnya, meleleh. Kulitnya itu meleleh, lodot, jadi pasta hitam. Hanya memang kalau dikonsumsi selalu ada pola di Surabaya itu khas. Mau pakai seperti ini, untuk ini kan ada petisnya ini, ya petisnya hitam begini nih. Polanya kalau yang jualan petis selalu bilang mau buat apa? Oh buat tahu campur, oh buat rujak. Ya ini pilih sing enak, dicampur sing nggak enak, jadi enak. Itu polanya itu. Jadi nggak bisa pakai petis yang paling enak untuk ini. Kecuali kalau aku paling enak tak poletin tahu goreng panas, itu enak. Ini mungkin saya perlu mentranslasi dulu ya saudara-saudara, buat teman-teman yang bukan dari Jawa Timur mungkin bingung ini Pak William ngomong apa sih. Saya jelasin. Jadi ceritanya memilih petis untuk makanan ini harus jangan pakai yang paling bagus, tapi dicampur yang
paling bagus sama yang bagus sama yang biasa aja atau cenderung kualitas biasa dicampur jadinya yang enak banget. Ini teori-teori, nggak tahu nih teori dari dapur siapa, tapi semua orang mempercayai itu ya Om. Kalau kamu ke pasar Genteng tuh semua ceritanya begitu, ke tempat petis. Terus makanan-makanan dari Surabaya apalagi Om yang khas banget harus pakai petis? Oh aku tahu. Lontong kupang. Oh makan nggak lontong kupang? Lontong kupang, petis dan manis. Itu dikasih gula. Dikasih gula pasir. Aku rasa bukan petis udang ya. Kalau lontong itu kayaknya petis ikan kayaknya. Om sendiri makan nggak tuh lontong kupang? Ya makan lah. Orang Surabaya nggak makan itu kan, meskipun ceritanya macem-macem tetap aja dimakan. Ini ya saudara-saudara, Om William tuh kalau ngomong emang ngegas. Tapi ngegas itu adalah ciri khas orang Surabaya. Tanpa bermaksud, emang suka naik suaranya gitu. Nah, gimana kalau kita bikin supaya suara Om William nggak naik? Om sambil makan Om. Orang tuh ya biasanya, tapi ini lucu nih, kita ngebahas bagaimana orang Surabaya itu dibandingkan orang Jawa dari wilayah lain. Itu emang suaranya gede sendiri. Suka tiba-tiba kenceng gitu, ngegas. Ibuku juga gitu soalnya. Padahal aslinya orang Solo, cuma karena tinggal di Surabaya. Ini aku bilang kayaknya nih fenomena kota pelabuhan. Om suka perhatiin nggak sih bagaimana orang-orang di Makassar juga suaranya tuh tinggi? Sama aja, sama aja bapakku. Orang film. Jadi di rumah pun teriak. Jadi kalau kita studio kan gede, bagian sound, bagian lighting di ujung sana. Begitu teriak kamera itu teriak, jadi kebiasaan tiap hari begitu. Jadi kalau di rumah pun dari kamar yang di ruang tamu yang di depan, dia manggil anaknya itu ya juga teriaknya seperti itu gitu. Karena suatu kebiasaan ya tuh. Kalau orang Surabaya ketemu teman lama, ketemu langsung meso gitu. Padahal akrab. Karena tadi Om cerita tentang almarhum papanya Om yang dulunya di film ya. Apakah Om sebenarnya akrab dengan makanan itu dari papanya Om? Enggak ya, kita disuruh coba segala macam makanan aja, dibiasakan. Makanya aku tuh didik cucu-cucu juga gitu, anak-anak juga dari kecil udah belum bisa makan diciupin itu bau-bau segala macam supaya dia punya memori bahwa itu ada gitu. Yang paling susah itu pada satu saat anak itu kan nggak bisa membedain bau busuknya got sama bau busuknya keju. Itu disamain gitu loh. Nah itu harus dilatih untuk membedakan dua bau busuk, satu yang tidak baik, satu yang bisa dimakan. Nah ini yang perlu latihan dari kecil. Oke, nah ini menarik sekali. Kayaknya aku rasa semua penonton jadi pengen tahu kayak gimana sih keluarga Om William. Karena teman-teman, aku kasih tahu aja ya, cucu-cucunya Om William ini luar biasa loh. Aku sampai bilang, ini salah satunya ada yang namanya Amy. Coba ceritain soal Amy Om, karena menurut aku ini yang paling menarik buat semua orang. Dari umur berapa dia udah bisa makan apa? 1,5 tahun udah makan durian. Udah makan 2 tahun makan blue cheese. Busangking. Busangking. Susah saudara-saudara. Ya kan, kalau misalnya mau ada cowok bilang, aduh cewek nih cantik banget Amy gitu ya. Kamu mau makan apa? 1, makannya durian. Duriannya nggak bisa sembarangan bos. Busangking, mahal. Apalagi makannya? Blue cheese. Betul. Natto. Itu sungguh luar biasa. Ya. Di usia segitu dininya, lidahnya udah terekspos ke berbagai macam makanan. Jadi kayak udah diajarin macem-macem. Tapi anak-anak itu memang harus dididik untuk niat, curious, mau tahu soal rasa. Jadi kalau kelihatan sesuatu
Pokoknya makanan yang dia belum tahu tuh dia harus nguber gitu. Kepengin coba. Ya. Itu perlu. Karena zaman nantinya itu anak-anak itu nggak bisa hidup yang sangat tergantung dengan satu jenis makanan. Mungkin aku juga bisa share, kan banyak nih Om soalnya orang nanya gitu, gimana sih caranya mau jadi kayak misalnya kayak Om William gitu atau kayak Mbak Ade yang kerjanya kayaknya segala macam mau dimakan. Ya salah satunya memang melatih palet itu. Aku kan kalau di rumah dari kecil tuh udah diajarin sama ibu bapakku nggak boleh nolak apapun yang udah ditaruh di piring kita. Jadi aku misalnya waktu kecil nggak makan sayur ya tetap dikasih sayur dan harus makan. Dan bahkan ketika aku pertama kali kenal sama Om William gitu ya, udah dikasih segala macam ya, makan aja hajar. Kadang-kadang Om William suka memesankan sesuatu yang kita nggak tahu, begitu tanya, itu apa Om? Udah makan aja dulu. Dan itu menurutku adalah cara untuk membuat kita melatih palet tanpa nggak main-main dengan apa yang ada di pikiran. Karena kalau misalnya kita udah dikasih tahu, misalnya, oh ini daging A atau daging B gitu, itu kita langsung berpikir dulu ketika itu bukan sesuatu yang biasa kita santap. Ini mungkin cara yang cukup efektif ya Om, selain maksudnya tadi ngebonding dengan masak bareng, mindset. Mindset. Sama dengan aku kalau bawa tur kuliner ke luar negeri gitu tuh. Begitu sampai di negara itu semua kan naik bis. Pesan aku yang pertama, lupakan sambal, lupakan soto, lupakan nasi campur, lupakan segala macam, lupakan. Kita bereksperimen dengan cita rasa baru yang kita nggak tahu apa-apa. Pesanannya cuma gitu. Lupakan. Kalau enggak mereka kan pikir sedikit-sedikit mau disambelin gitu. Ya makanan negara lain kan nggak cocok padanannya sama sambal kita. Tapi sering ada mindset tuh kalau makan harus ada rasa pedas gitu. Banyak banget yang pengen tahu tentang gimana pengalaman Om kemarin sama Gordon Ramsay waktu lagi acara syuting Uncharted. Semua mau tahu. Kayak, Om ini dulu deh. Aku tuh sebenarnya ditanya sama orang. Jadi si Gordon itu waktu dikasih makan kayak apa? Makanan yang waktu bajamba. Aku kan nggak ikutan. Jadi aku nggak tahu reaksi dia yang langsung tuh kayak apa Om. Dia semua yang aku suruh coba dia makan. Nggak kepedesan? Nggak tahu kalau dia tahan. Tapi ekspresinya cukup tenang karena dia mikirinnya yang aku challenge untuk dia harus masak. Aku bilang kamu harus masak rendang. Nanti ya kita saling masak. Kamu versi kamu, aku versi lokal gitu. Untuk dia mempersiapkan mindsetnya harus bilang gue mesti bikin sesuatu tentang rendang. Dan juga itu sekobokan saya. Dia mau main kobokan. Kan kalau bajamba itu kan ada kobokan. Sekarang kita boleh. Kita beda. Kalau dulu semua orang ngambil lauknya tuh pakai tangan. Sekarang ada sendok. Nah kalau dulu pakai tangan, nasinya itu dikepel-kepel. Nasinya tangan nggak boleh kena mulut. Jadi nasi dikepel-kepel dilempar ke dalam mulut. Jadi memang sudah protokolnya sudah ada zaman dulu. Tapi sekarang ada kobokan. Saya nggak tahu tuh dulu juga ada kobokan atau enggak. Nah saya rasa ada. Terus makannya saya suruh beli sendok, tapi kamu harus makan pakai tangan. Dia bisa tuh? Bisa. Ya orang Barat kalau makan kan jumputnya di ujung jari gitu. Sering-sering kan dia ragu. Kayak ngambil darah. Itu juga mindset karena saya sudah bilang orang Barat itu selalu ragu-ragu tangannya bersih atau enggak gitu. Padahal yang paling bersih kan kamu yang lebih tahu. Kalau nggak cuci tangan kan sebelumnya cuci tangan. Lah ini dia belum sudah mau masuk tangan dalam kobokan. Saya bilang nggak boleh nih. Tunggu dulu.
Kamu lihat dulu. Turunan raja sama gubernur belum masuk tangan ke kobokan, kita nggak boleh. Ini kan kita udah di brief. Termasuk nanti kalau kamu makan kan tangannya kotor dengan lauk ya. Itu pun kamu nggak bisa langsung masuk kobokan kecuali kalau nggak mereka mulai cuci tangan gitu. Ini adat. Oh dia respect banget. Banget. Jadi itu dengan kata lain sebenarnya Om kayak ngasih tahu, lo boleh seorang Gordon Ramsay, tapi di sini kita sama-sama rakyat jelata, bro. Kita harus nunggu raja sama gubernur. Dia tahu banget itu. Nah sekarang aku jadi pengen tanya, Om kalau misalnya dulu ke Givanis itu biasanya emang datang langsung ya, karena tinggal dekat situ. Kalau sekarang berarti Om masih kayak order online juga makanan-makanan? Aku jarang order online. Kalau aku yang kenal biasanya aku suka pesan gitu. Bilang coba jangan dibungkus saat panas. Ini berarti orang-orang kalau misalnya dia mau tahu Givanis ada di mana, ini letaknya ada di Kemang Utara. Ya. Bentuknya kalau dari luar ya agak sekilas mirip salon lah. Karena kalau nggak salah dulunya atau masih ada ya sebelahnya itu memang salon. Dan juga bisa dipesan online, ada di GoFood sama GrabFood kayaknya ya. Iya. Nah sekali lagi cuma mau mengingatkan supaya teman-teman dengan menyaksikan tayangan Interview ini, setelah mendapatkan cerita-cerita ngobrol-ngobrol saya dengan Om William, itu sebenarnya juga kita pengen, ayo kita sama-sama ngebantu UKM-UKM yang ada di sekitar kita supaya tetap bisa jalan lancar. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak satu warung yang harus dibeli, menurut saya kita bisa gantian kok. Kita lihat dari warung favorit ini misalnya kayak Givanis yang udah direkomendasikan oleh Om William, juga apapun yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita nyarinya harus kejauhan. Padahal ingat tadi kata Om William, kalau memang ada di sekitar kita ya why not, ya kan Om? Oke. Ya memang saya selalu pesan para pengusaha, apalagi kan sekarang banyak ibu-ibu yang tahu-tahu jualan masak dari rumah untuk menjajakan makanannya, yang penting ya protokol itu dijagalah, kebersihan dan lain sebagainya. Kita itu sangat beruntung dengan peraturan pemerintah yang tidak seperti di Singapura urusan food service. Kalau di Singapura itu tidak mungkin, apapun kondisinya tidak mungkin tahu-tahu cukup di rumah karena bisa masak terus jualan makanan pakai PO dan lain sebagainya, nggak ada. Indonesia bisa, makanya jagalah hal itu. Jangan, orang itu kan yang paling penting adalah makanan itu adalah keamanan pangan, itu harus dijaga benar. Oke. Thank you so much Om William. Sama-sama. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Sampai ketemu lagi next time. Ya. Sampai ketemu lagi. Dukung terus UMKM lokal dan jangan lupa kunjungi terus Givanis Resto di Jalan Kemang Utara nomor 8A Jakarta Selatan. Jangan lupa nonton Interview di opini.id.